Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, ini kemarin banyak banget yang minta saya buat mengomentari soal prediksi beberapa aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, Grok, dan juga DeepSeek yang memprediksi siapa sih juara Liga 1 musim depan 2025 sampai 2035. Kita bacakan saja beberapa prediksinya dari salah satu akun. Pertama akun ngobrol dunia bola ya. Di sini ada 4 aplikasi nih yang dipakai buat bikin prediksi. Yang pertama ChatGPT. ChatGPT ini memprediksi musim depan itu juaranya adalah Borneo FC, Persib, Bali, Persija, Madura, Persisolo, Persebaya, PSM, Arema, Borneo, dan Persib lagi. Itu sampai 2035 ya. Lalu versi Gemini dari 2025 sampai 2035 alias 10 tahun ke depan ya. Itu Persib, Borneo FC, Persija, Bali, Persisolo, Persebaya, Malut, Persib lagi, PSM, dan Dewa. Kemudian versi Grok ya. Ini versi Grok nih. Dia prediksi 10 tahun ke depan siapa aja sih juaranya. Ada Persib, Persija, Bali, Persebaya, PSM, Borneo, Persisolo, Dewa United, Persija lagi, dan Persib lagi. Lalu versi dari DeepSeek nih. DeepSeek memprediksi 10 tahun ke depan siapa sih juara Liga 1. Ada Persib, PSM, Persija, Bali, Persebaya, Borneo, Madura, Dewa United, Persisolo, dan Bayangkara FC. Nah, udah lihat kan? Dari 4 aplikasi ini semuanya beda-beda prediksinya. Artinya apa? Artinya simple. Semua aplikasi ini tuh buatan manusia, teknologi komputer alias AI, yang artinya semua teknologi ini disetting oleh manusia. Kalau saya pribadi sih dengan prediksi-prediksi seperti ini 100% nggak percaya, karena mesin itu buatan manusia. Selama buatan manusia nggak ada yang bisa pasti 100%, nggak ada yang sempurna, karena yang namanya mesin itu udah disetting. Ya kalau kalian nggak percaya, kalian cobain sendiri aja, iseng-iseng coba tanya sama ChatGPT siapa juara Liga Indonesia dari 2025 sampai 2030. Pasti hasilnya beda loh keluarnya. Karena apa? Karena setiap orang yang mengajukan atau setiap orang yang nyoba di setiap aplikasi, setiap perangkat handphone ataupun ya laptop kalian itu pasti beda-beda. Contohnya aja nih ChatGPT di akun ngobrol dunia bola seperti ini ya hasilnya. Tapi di akun yang satu ini sama-sama ChatGPT loh, tapi hasilnya beda. Dan kami jelaskan ya, sepak bola itu bukanlah hitung-hitungan matematika, bukanlah sebuah tebak-tebakan, tapi banyak faktor yang menyelimuti. Contoh simple aja deh, gini deh. Slot aja, slot ya, atau siapa yang biasa main slot itu udah diatur kok sama yang punya aplikasinya. Dan kami yakin 100% ya, kalau orang-orang yang otaknya mungkin udah dewasa, otaknya udah terbuka ya, ini 100% mereka nggak bakalan percaya nih sama yang ginian. Tapi kalau yang percaya itu dengan hal beginian, itu mungkin otaknya masih konvensional alias masih bocil kali ya. Itu aja ya. Kalau buat seru-seruan sih nggak apa-apa ya, tapi kalau dianggap serius, bodoh namanya. PT LIB kemarin mengatakan kalau Liga 1 2025-2026 kabarnya akan resmi dibuka tanggal 1 Agustus 2025 dan berakhir 10 Mei 2026. Nah, kabarnya sih semua rencana dan juga program ini sudah melalui perhitungan dengan jadwal timnas. Nah, pertanyaannya, kalau Liga dimulai 1 Agustus, kapan sih bursa transfer resmi itu dibuka? Karena kan mungkin kalian bingung nih, kok habis kemarin Liga kelar mas udah banyak klub-klub yang welcome rekrut pemain sana sini, nego sana sini. Ini sebenarnya bursa transfernya kapan sih dibukanya dan kapan berakhirnya? Kalau ini kami sudah pernah bilang ya, kami sudah pernah bahas beberapa bulan yang lalu sebelum liga berakhir. Nah, untuk musim 2025-2026 ini itu FIFA memberikan kelonggaran
kepada setiap kompetisi di seluruh negara anggota FIFA. Jadi berbeda-beda ya untuk bursa transfer musim ini. Dalam aturan FIFA, bursa transfer itu nggak boleh lebih dari 16 minggu alias 3,5 bulan. Itu aturan FIFA yang baru loh ya. Terus kapan dimulainya? FIFA memperbolehkan liga-liga di dunia untuk memulai bursa transfer sejak 1 Juni 2025 dan berakhir 1 September 2025 alias 4 bulan. Dengan catatan, selama 4 bulan itu tiap kompetisi tidak boleh melebihi batas 16 minggu dari waktu yang ditentukan. Jadi kalau bursa transfer di suatu liga dimulai 1 Juni ya harus berakhirnya 15 September. Itu yang menurut FIFA ya. Tapi ada beberapa kompetisi di dunia yang pakai sistem panjang, ada yang pakai sistem normal, ada yang pakai sistem pendek. Contoh di Liga Inggris itu pakai 2 periode. Periode pertama 1 Juni sampai 10 Juni alias cuma 10 hari. Tapi ada periode kedua yakni 16 Juni sampai 1 September. Nah, kenapa bursa transfer ini tuh diperpanjang ya sama FIFA? Sebab tahun ini, tahun 2025 ini ada yang namanya Piala Dunia antar klub. Jadi klub-klub ini boleh istilahnya diperpanjang dulu untuk mencari pemain-pemain incarannya. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? LIB sendiri sebenarnya belum merilis pasti ya kapan bursa transfer dibuka. Tapi info yang kami dapat dibukanya 12 Juni kemarin sampai 30 Juli 2025. Kenapa sampai 30 Juli 2025? Kenapa nggak sampai September? Karena ya liga dimulainya 1 Agustus. Dan sebelum 1 Agustus para klub kan harus sudah mendaftarkan para pemainnya. Memang ada beberapa klub di Indonesia yang udah lakukan transfer sebelum 12 Juni. Kenapa tidak dilarang? Karena memang mengikuti aturan FIFA dimulainya 1 Juni. Memang ada beberapa klub di Indonesia yang udah lakukan transfer sebelum 12 Juni. Kenapa tidak dilarang? Karena memang mengikuti aturan FIFA dimulainya 1 Juni. Jadi cukup panjang ya. Bursa transfer di Liga 1 juga sebenarnya ya hampir 2 bulanan sih di Indonesia juga. Nah, dengan panjangnya bursa transfer di musim ini itu ada plus minus bagi klub. Ada keuntungan dan ada kerugiannya. Keuntungannya apa? Bagi tim-tim yang gercep alias gerak cepat, tentu saja ini sangat akan menguntungkan. Ketika mereka akan lebih dulu mengumpulkan para skuadnya, mereka akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk latihan dan mempersiapkan tim. Tapi nilai minusnya dengan bursa transfer yang berwaktu jangka panjang, ini akan merugikan bagi klub untuk merekrut para pemain. Karena biasanya dengan jangka waktu bursa transfer yang cukup panjang, para pemain ini akan jual mahal, akan nahan-nahan dulu. Bursa transfer masih lama ini kok. Ya kita tahan-tahan dulu aja, siapa tahu ada tawaran dari klub lain yang lebih gede. Nah, itu yang buat klub ini agak repot. Dia udah ngincer, klub anu udah ngincer si anu nih, tapi pemainnya masih jual mahal, masih mengharapkan tawaran dari klub lain yang lebih gede. Nah, ini akan mempersulit bagaimana klub itu akan mengumpulkan para pemain kalau pemainnya aja masih jual mahal. Itu ya plus minus dari bursa transfer yang cukup panjang. Nah, dari hasil investigasi kami dan penelitian kami sejauh ini ya, sejauh ini tuh yang udah hampir 90% skuadnya siap. Kalau dalam penelitian kami itu ada Persebaya, disusul oleh Dewa United dan Persib Bandung. Pasti kaget ya, kok Persib udah siap? Kan belum banyak yang welcome. Ya terserah percaya atau enggak, tapi dalam penelitian kami sebenarnya Persib ini sudah hampir melengkapi seluruh skuadnya, cuma belum diumumkan saja karena masih diproses. Banyak prosesnya seperti kitas dan lain yang masih dipersiapkan atau mungkin surat pindah segala macam. Sebenarnya kalau dalam penelitian kami, Persib itu salah satu tim yang memang udah hampir siap ya. Mungkin saat ini hampir 90% siap skuadnya. Kenapa demikian? Secara simpel gini deh, Persib sudah membuang 8 pemain asing. Kenapa kok buru-buru banget ngebuangnya? Karena udah dapetin 8 asing, tinggal prosesnya aja. Lalu Persib pun tak banyak melepas pemain-pemain lokal. Artinya pemain-pemain yang tak dilepas stay semua dong di Persib. Nah, kenapa belum diumumkan? Pertama,
Kalau asing nunggu surat-suratnya beres. Kalau lokal itu masih nunggu dulu apakah pemain-pemain ini masih layak dipertahankan ataukah masih terus akan bertahan di Persib atau terima tawaran dari klub lain. Kenapa? Balik lagi lah soal bursa transfer yang panjang. Pemain-pemain ini agak apa ya? Agak jual mahal gitu. Makanya Persib belum mau mengumumkan ya secara terang-terangan, secara jor-joran gitu. Lalu Dewa United, kita lihat Dewa United nggak banyak banget pergerakan pemain-pemain yang keluar. Istilahnya Dewa United ini seolah ya mengamankan para skuadnya musim lalu. Tinggal menambah beberapa pemain aja. Pemain asing pun tinggal nambah 2 lagi loh. Ini Dewa United. Lalu Persebaya. Persebaya ini tim paling pertama ya yang melengkapi skuadnya. Pemain asing tinggal tunggu 1 lagi. Pemain lokal itu sekitar 4 atau 5 lagi. Dan itu udah beres. Pelatih pun udah dapet kan. Nah makanya kami dalam penelitian itu kemarin, dalam investigasi kami kemarin, ya 3 tim ini yang paling siap sebenarnya untuk menjalani liga, atau mungkin sejauh ini ya udah yang hampir komplit skuadnya. Nah sisanya 15 tim lain ini masih bergelut dengan berbagai masalah. Ada yang masalah finansial seperti lagi nyari sponsor, lagi ngurangin budget pemain, ada yang lagi sibuk apa ya, banding-bandingkan harga pemain yang satu dengan yang lain, ada yang sibuk apa ya, nyari pemain tapi sulit dapetnya. Ada juga yang lagi sibuk buat ngurusin duit, bagaimana membayar utang. Bahkan bermacam-macam dari 15 tim yang lain loh ya. Lanjut ya, kami juga diminta mengkomentari postingan yang satu ini. Kemarin ada yang nanya, Bang ini bener nggak Bang postingan ini? Aduh gini loh ya, saya jawab ya. Kita kasih contoh aja nih, kemarin itu Coach Justin ya, atau Justinus Laksana itu melaporkan ke Barreskrim Polri soal akun-akun penyebar hoak lo ya. Kami nggak bilang loh ini berita, ini akun hoak apa enggak lo ya. Tapi gini loh, saran aja lo ya, ini kalau kalian bikin postingan, apalagi yang namanya menyeret atau nyenggol-nyenggol ya orang-orang penting ya, seperti menteri, apalagi seorang ketum gini ya, ya mohon disertakan dengan sumbernya dari mana atau mungkin dengan videonya gitu. Jadi jangan asal posting cuma tulisan atau gambar, tapi nggak menyertakan sumber informasinya dari mana atau videonya ada apa enggak. Nanti takutnya dianggap postingan hoak dan dilaporkan oleh pihak yang merasa diposting. Ya itu takutnya malah terjadi seperti itu ya. Nah balik lagi soal ini berita benar apa enggak, kami pribadi sudah coba mencari tahu, menanyakan ke beberapa rekan media apakah ada pernah rekaman atau postingan atau video di mana Erick Thohir ini pernah bilang akan memecat Patrick Kluivert kalau nggak dapetin poin di round 4. Dan hampir semua rekan-rekan media yang kami tanya, mereka nggak pernah dengar juga ada pernyataan seperti itu. Jadi itu ya pendapat kami pribadi kalau soal postingan ini ya. Kami pribadi sekali lagi nggak bilang akun ini menyebarkan hoak atau enggak. Tapi ya lebih baik disertakan sumbernya dari mana, ada videonya, ada bukti videonya atau rekamannya enggak. Takutnya yang bersangkutan ini nggak terima akhirnya dibawa ke jalur hukum. Itu kalau pendapat kami pribadi ya. Karena ya kita sebagai orang yang istilahnya dibekali otak gitu ya, lebih pintar lagi lah membaca atau mencerna sebuah berita. Jangan asal comot, ada berita seperti ini langsung comot kita upload ulang ke media sosial. Jangan, takutnya kalian malah kena nanti ya, ke bawah-bawah lo ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa percaya 100% pada setiap berita yang ada. Jangankan akun-akun seperti ini, wong akun sekelas TV One aja itu sering banget kok bikin berita-berita hoak. Dan kalaupun benar yang diposting akun ini dan ada sumbernya dan ada buktinya, ya buat kami, pendapat kami pribadi lo ya, kalau benar misalnya Erick Thohir cuma apa ya, memberikan tantangan kalau nggak dapat poin di round 4 ini dipecat, ya buat kami ya agak seperti apa ya, seperti gertak sambal. Kenapa gertak sambal? Kan syaratnya cuma dapat poin di round 4. 1 kali imbang, 1 kali kalah juga dapat 1 poin tuh kan. Artinya selamat dong Kluivert. Nah pertanyaannya, kenapa kok ringan banget ya hukumannya kalau benar hukuman lo ya pada Kluivert, sementara Sintayong itu di AFF nggak gagal-gagal amat, dapat poin juga tapi langsung dipecat tuh. Nah lo